ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد الحمد لله في هذا الصباح الباكر نستمع هنا مرة أخرى لنتعلم جماعة عن الدراسة اللغة العربية. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini untuk bersama kembali mempelajari pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah sudah hadir di sini ada Alia dan juga ada Dila. Baik, kubaila nabtadi dasana fi hadha sabah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hayya naqra'u doa jama'atan. Mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Baca doa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang nama-nama profesi yang ada di sekolah. Afrodul Madrasah. Fil madrasah, di dalam sekolah, afrodun katsiroh, terdapat banyak orang. Minha mudarrisun, diantaranya ada seorang mudarris, wa mudarrisatun, wa talibun, wa talibatun, wa muwazzafun, wa muwazzafatun, kannasun, kannasatun, bai'un, bai'atun, bawabun, wa bawabatun. Nah, hadhihi kulluha min afrodil madrasah. Ini semua termasuk bagian dari afrodul madrasah. Orang-orang yang ada di dalam sekolah. Nah, pada pekan yang kemarin kita sudah belajar menarik garis. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang penggunaan isim isyarah untuk menyesuaikan dengan afrod yang ada di dalam madrasah. Yang pertama, di sini ada kalimat tanya, man haza, yang artinya adalah man dalam bahasa Indonesia siapa. Haza dalam bahasa Indonesia ini. Apabila digabungkan ditambah dengan tanda tanya, maka menjadi siapa ini? Nah, dalam penggunaan man haza ini membutuhkan jawaban yang dia merupakan bagian dari muzakkar. Nah, ini semua muzakkar. Semuanya muzakkar atau semuanya laki-laki.
Bisa dilihat. Mudarrisun itu guru laki-laki. Kanasun itu tukang sapu laki-laki. Tolibun itu murid laki-laki. Muwazzafun adalah pegawai laki-laki. Bai'un pedagang laki-laki. Penjaga sekolah laki-laki. Jadi manhaja ini ditunjukkan untuk laki-laki yang termasuk di dalam afrodul madrasah. Karena haza ini digunakan khusus untuk muzakkar saja. Baik. Lalu berikutnya manhajihi. Kalau tadi manhaza digunakan khusus untuk laki-laki, kalau manhajihi digunakan khusus untuk perempuan atau bagian daripada muannas. Siapa ini? Maka bisa kita jawab dengan hazihi mudarrisatun. Man hazihi? Hazihi kannasatun. Man hazihi? Hazihi talibatun. Man hazihi? Hazihi muwazzafatun. Man hazihi? Hazihi ba'i'atun. Man hazihi? Hazihi bawwabatun. Ini hazihi khusus digunakan untuk mu'annas. Artinya adalah ini. Berbeda dengan haza, kalau haza ini dikhususkan untuk muzakkar. Walaupun dalam bahasa Indonesia artinya juga sama, yaitu ini. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab, haza dan hazi memiliki penggunaan yang berbeda. Ya, kalau haza digunakan untuk mudarrisun, kalau hazihi digunakan untuk mudarrisatun. Ya, membedakannya mu'annas yaitu dengan melihat di akhir kata apakah terdapat tak marbuto atau tidak. Tak marbuto yang seperti ini adalah tak marbuto. Ini juga tak marbuto. Ini juga tak marbuto. Ini tak marbuto. Dan ini tak marbuto. Di setiap kosakata yang mu'annas, di sana terdapat tak marbuto. Ya, begitu juga dengan setiap yang muzakkar, maka di sana tidak terlihat atau tidak terdapat tak marbuto. Di sini tidak ada tak marbuto, ada kata mudarrisun. Di sini juga tidak terdapat tak marbuto, pada kata kannasun, muwazzafun, lalu tolibun, tidak menggunakan tak marbuto. Yang artinya dia masuk ke dalam kategori muzakkar. Jadi muzakkar ini tidak menggunakan tak marbuto pada bagian akhir katanya. Kalau mu'annas dia wajib menggunakan tak marbuto. Nah, untuk arti daripada haza dan hazihi, ini insya Allah sudah pada tahu ya. Haza artinya ini. Hazihi artinya juga sama, yaitu ini. Yang membedakannya adalah ininya kalau haza itu untuk laki-laki. Ya, kalau hazihi ininya adalah untuk perempuan. Sampai sini bisa difahami?
Penggunaan haza dan hazihi. Aha. Paham? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada untuk lebih menekankan penggunaan haza dan hazihi. Assalamualaikum Ustaz, maaf terlambat. Waalaikumsalam, Sofia. Ya, silakan bergabung. Baik, di sini ada hazihi itu khusus untuk muannas, haza itu khusus untuk muzakkar. Yang hazihi ini berwarna biru balonnya, yang haza berwarna orange. Ya, jadi hazihi ini ke sini, dan hazihi juga sama ini ke arah sini. Haza untuk laki-laki. Ini ada gambar seorang anak laki-laki dan hazihi itu untuk perempuan. Karena sesuai pada gambar yang perempuan. Kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Nah, ini tugas yang kemarin. Ya, hubungkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Di sini ada al-muwazzafatu fi maktabil idarah. Diarahkan garisnya pada seorang pegawai perempuan yang sedang berada di dalam kantor. Ya, al-muwazzafah artinya adalah pegawai perempuan, fi artinya di dalam, maktabil idaroh ini adalah kantor. Baik, yang kedua, al-mudarrisu fil fasli. Manakah gambar yang sesuai dengan al-mudarrisu fil fasli? Iya benar. Al-mudarrisu artinya adalah guru laki-laki. Si artinya adalah di dalam. Al-fasli artinya adalah kelas. Al-mudarrisu fil fasli. Ini pada gambar ditunjukkan ada seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, di sini ada kalimat al-bawwabu amamal madrasah. Siapa yang tahu artinya kalimat ini yang ada pada tanda panah? Al-bawwabu amamal madrasati. Kalau garisnya sudah benar, coba artinya sudah benar atau belum? Al-bawwabu amamal madrasati. Penjaga depan sekolah. Iya, betul. Penjaga depan. Penjaga depan sekolah. Tetapi untuk lebih menyesuaikan dengan yang digunakan di dalam bahasa Indonesia, bisa kita tambahkan kata di sebelum kata depan. Jadi penjaga di depan sekolah. Jadi amamah itu artinya adalah di depan. Penjaga di depan sekolah. Bahasa Arabnya al-bawwabu amamal madrasati. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini kita hapus dulu. Baik, hubungkan gambar dengan kalimat yang sesuai.
Al-ba'i'atu fil maqsofi. Silakan ditarik garisnya. Berikut adalah gambar dengan Al-ba'i'atu fil maqsofi. Belum tepat. Al-ba'i'ah. Coba dicek lagi. Yang itu belum tepat. Ya. Sekarang kita akan artikan. Al-ba'i'atu. Apa arti dari al-ba'i'atu? Penjual. 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 Penjualnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Fil maksof. Apa artinya maksof? Di kantin. Di kantin. Di kantin. Kantin. Di kantin. Ya, benar. Fi artinya adalah di dalam. Al-maksof adalah kantin. Di sini pada gambar terdapat seorang ibu kantin dan beberapa anak sedang mengantri di dalam kantin. Ya. Oke, yang kedua. Sini terdapat at-thalibatu fil fasli. Silakan, mana gambar yang sesuai? At-thalibatu fil fasli. At-thalibah, apa artinya thalibah? Murid perempuan. Murid perempuan. Murid. Murid perempuan Belajar di kelas. belajar di kelas. Di dalam bahasa Di Arabnya, dalam kelas. Di oh dalam iya, kelas. di dalam kelas. Jadi Di dalam kelas. tidak digunakan kata belajar, ya, karena tidak ada bahasa Arab belajarnya di situ, jadi langsung saja di dalam kelas. At-thalibatu fil fasli artinya murid perempuan Nanti di dalam kelas. Murid perempuan di dalam kelas. Taib yang ketiga, ini ada al-kannasu fil madrasati. Apa artinya? Ini gambarnya sudah benar. Al-kannas dari laki-laki sedang membersih.
Pembersih. Pembersih laki-laki sedang Di dalam sekolah. Iya, benar. Sedang di dalam sekolah. Atau sedangnya dihilangkan juga bisa, pembersih laki-laki di dalam sekolah. Baik, kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Kita hapus dulu. Nah, oke. Untuk materi yang Afrodul Madrasah ini sudah selesai. Jadi setiap profesi yang ada di sekolah disesuaikan dengan muzakkar ataupun muannasnya. Dan juga penggunaan kata tanya harus menyesuaikan dengan muzakkar dan muannasnya. Kalau haza digunakan untuk laki-laki dan hazihi digunakan khusus untuk perempuan. Kita lanjutkan ke judul materi berikutnya. Materi berikutnya pada bab yang ketiga. Pada bab yang kedua, afwan, kita akan mempelajari tentang, bisa dilihat di sini, al-adawatul madrasiyah. Al-adawatul madrasiyah. Adawatun dan madrasiyah. Dua kata digabung menjadi satu kata. Jadi al-adawatul madrasiyah. Siapa yang tahu apa arti dari al-adawatul madrasiyah? Macam-macam. Apa ya? Macam-macam. Macam-macam apa sih? Macam-macam buku kah? Macam-macam alat sekolah. Peralatan sekolah. Oke. Al-adawatul madrasiyah artinya adalah peralatan sekolah. Peralatan sekolah di sini terdapat beberapa macam seperti pada gambar. Contohnya terdapat gambar pulpen dan buku yang merupakan bagian dari al-adawatul madrasiyah. Nah, di sini terdapat teks. Kita baca terlebih dahulu. Silakan diulangi setelah Pak Dini bacakan. Haza fasli. Silakan diulangi. Judulnya, silakan diulangi. Boleh mikrofonnya dihidupkan. Haza fasli.
Hada fasli. Hada fasli. Baris yang pertama. Hada fasli. Hada fasli. Fil fasli sabburotun. Fi fasli saburotun. Wa tabsyuratun. Wa minasyatun. Wa qalamur rasasi. Wa tabsyuratun wa minasyatun wa qalamur rasasi. Wa Berikutnya. Wa mimhatun. Wa mistorotun. Wa kurrosatun. Wa kitabun. wa mimhatun wa mistaratun wa kursatun wa kitabun. Baik. Berikutnya. Fasli jamilun. Fasli jamilun. Oke. Sekarang kita coba artikan. Apa arti dari kalimat haza fasli? Ini kelas. Ini kelasku. Ya benar, ini kelasku. Di akhir kata faslun terdapat huruf ya ditambah kasroh yang artinya kepemilikan aku. Jadi ini kelasku. Pada baris yang pertama, haza fasli, ini kelasku. Lalu dilanjutkan fil fasli saburotun. Apa arti dari fil fasli saburotun? Kelasku. Fil fasli saburotun. Saburotun tuh papan tulis ya? Ya benar. Kelasku ada papan Saburotun tulis. adalah papan tulis. Kelasku memiliki papan tulis. Memiliki papan tulis. Apa sih Fil Dila? Ambil fasli jawaban Dila. saburotun. Di Biarin. dalam kelas ada papan Di dalam tulis. kelas ada papan tulis. Nah, Di berikutnya. dalam kelas ada papan tulis. Wa tabsyuratun wa minasyatun wa qalamur rasasi. Apa arti tabsyurah? Tabsyurah. Tabsyurah itu untuk menulis di papan tulis. Apa itu? Spidol. Nah, selain spidol, apalagi yang digunakan untuk menulis di papan tulis? Kapur. Kapur. Iya, benar. Kapur. Kapur. Wa tabsyurah dan kapur. Wa minasyah. Minasyah itu apa? Untuk membersihkan dinding Penghapus. dari sarang laba-laba. Penghapus. Kemoceng. Minasyah. Kemoceng. Ah, iya benar. Kemoceng. Wa qalamur rasasi. Selain pulpen yang digunakan untuk menulis di buku tulis adalah Pensil. 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 iya benar. Pensil. Qalamur rasos artinya adalah Pensil. pensil. Lalu wa mimhatun. Mimhatun, kalau ada tulisan yang salah, itu menggunakan mimhatun. Oh, penghapus dan penghapus. Iya benar. Dan penghapus. Wa
Mistorotun. Apa itu mistorotun? Tip X. Tip X. Dan tip Mistorotun. Mistar itu apa mistar? Mistar itu yang digunakan untuk membuat sebuah garis yang lurus. Penggaris. Ya, mistoroh itu adalah penggaris. Wa kurrosatun. Apa artinya kurrosatun? Kursi. Kursi. Belum tepat. Kurrosah adalah Buku. ya bukunya, tetapi buku Tulis. tulis, buku tulis. Kurrosah adalah buku tulis. Lalu berikutnya wa kitabun. Kalau kitabun Kalau kitabun buku cetak. Kitab atau enggak buku kitab. cetak. Ya, kitabun buku. Ya, buku bacaan atau buku paket. Ya, bukan buku tulis, buku biasa. Lalu berikutnya fasli jamilun. Fasli jamilun. Apa arti dari fasli jamilun? Teman-temanku. Teman-temanku. Tadi di sini fasli artinya apa? Judulnya. Ini kelas. Nah, berarti kalau fasli jamilun artinya adalah Ini teman-temanku. belum tepat. Kelas yang bagus. Kelas Ya, yang betul. bagus. Kelasku bagus. Kelasku bagus. Ya, fasli jamilun. Kelasku bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia benda-benda yang terdapat di dalam Ada sekolah PDF-nya. atau ada di grup sudah di-share. Al-adawatul madrosiyah. Ya, terdapat di sini ada asyaratu mufrodatin. Ada 10 kosakata yang berkaitan dengan al-adawatul madrosiyah. Peralatan sekolah. Baik. Kita baca terlebih dahulu. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Yang pertama. Dibaca bersama-sama. Saburotun. Saburotun. Yang kedua. Tobesyurotun. Tobusyuratun. Minasyatun. Minasyatun. Qalamur rososi. Kolamun rososi. Mimhatun. Mimhatun. Mistorotun. Mistorotun. Kurrosatun. Kurrosatun. Kitabun. Kitabun. Maktabun. Maktabun. Kursiyun. Kursiyun. Ya, baik. Awalan yang pertama di sini ada saburoh. Ma makna saburoh di lughah Indonesia? Papan tulis. Saburoh adalah papan tulis. Mau papan tulis hitam, putih, atau yang kecil, yang besar, saburoh artinya adalah papan tulis atau papan yang digunakan untuk menulis, yang bisa digunakan untuk menulis di atasnya. Lalu tabsyurah. Nah, hadhihi hiya tabsyurah. Terdapat warna putih, hijau, merah, kuning. Ya, kalau zaman dahulu menulis di papan tulis itu menggunakan tabsyurah. Karena papan tulisnya warnanya hitam. Ya. Hitam. Lalu berikutnya minasyah. Apa arti minasyah?
Minasyah artinya Minasyah. adalah Pulpen. bukan. Ini minasyah nih. Apa minasyah? Ini Oh, masa pulpen? boceng. Iya apa? Kemoceng. Ya, minasyah adalah kemoceng yang digunakan untuk membersihkan tembok dari sarang laba-laba, dari debu. Baik, berikutnya kolamur rosos. Apa kolamur rosos? Pensil. Pensil, benar. Lalu mimhatun. Apa artinya Penghapus. mimhatun? Penghapus. Mistorotun. Penggaris. Penggaris. Lalu kurrosatun. Buku tulis. Buku tulis. Buku tulis. Kitabun. Buku. Buku paket. Iya, buku paket atau buku biasa, bukan buku tulis. Buku bacaan. Maktabun. Meja. Meja. Kursiun. Kursi. Kursi. Nah, ini semuanya masuk ke dalam apa? Peralatan sekolah. Bahasa Arabnya apa? Madrasah. Nah, ini peralatan sekolah. Bisa dilihat di judul peralatan sekolah. Judulnya adalah dibaca bareng-bareng. Peralatan sekolah. Al-adawatul madrosiyatu. Silakan dibaca Adawatul madrasah. sekali lagi. Adawatul madrasah. Iya, sekali lagi. Al-adawatul madrosiyatu. Gimana bacanya? Adawatul madrasiyatu. Ya, al-adawatul madrosiyah artinya adalah apa tadi artinya? Benda-benda di kelas. Benda-benda di kelas. Ya, lebih tepatnya adalah peralat sekolah. Jadi, al-adawatul madrosiyah artinya adalah peralatan sekolah. Ada berapa peralatan sekolah yang kita pelajari di bab ini? 10. Sudah 10. Wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sita, sab'ah, ya, yang kita pelajari pada materi ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah kita lanjutkan lagi ini di pekan depan tentang materi adawatul madrosiyah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kita cukupkan. Pak Ustadz, Iya, apa? aku mau nanya. Mm-mm. Sekarang itu namanya judulnya apa? Peralatan sekolah. Mengenal peralatan sekolah dalam bahasa Arab. Peralatan Sekolah dalam bahasa Arab. Makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita senantiasa Allah mudahkan, Allah beri istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Syukran. Ya, Makasih. afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.